Baik, kami lanjutkan lagi MTGW Mario Teguh Golden Ways. Sepertinya setiap remaja itu punya banyak sekali masalah, Pak ya. Pertanyaannya sebenarnya apa sih masalah-masalah mendasar dari setiap remaja agar kita tahu nih sebenarnya remaja itu ini loh masalah hidupnya. Super Mas Ilbram, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, adik-adik yang muda. Ini masalah utama anak muda. Ada 4 masalah utama, betul-betul. Yuk kita lihat memesnya. Masalah utama anak muda, 1 belum jelas. Yang belum jelas ya, 1 masa depan. Galaunya tentang masa depan. 2 sumber pendapatan. Semakin pacarnya materi, semakin stres dia. Ya toh? Yang 3 pasangan hidup. Ini paling susah dia lihat karena orang tuanya bertengkar. Oke, ibunya kalau marah bilang jangan kamu sampai punya suami kayak papamu. Gitu. Bayangkan itu. Lalu bapaknya bilang sebetulnya dulu calon mamamu lebih baik. So itu yang 3. Yang 4 kesetiaan kepada satu sama lain. Karena setelah dapat pacar, dapat kekasih atau dapat tunangan atau suami, paling dikhawatirkan adalah kesetiaan. Bukankah rasa takut yang paling besar pada seorang wanita adalah dia menemukan seseorang yang lebih baik? So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, remaja itu memang begitu, anak muda itu begitu, masa depan tidak diketahui. Sekarang, apakah ada orang tua yang sudah tahu masa depannya? Tidak ada. Tapi kok gak galau, kenapa? Sibuk membangun hari ini. Anak muda fokusnya adalah enjoy. Kan ada toh yang muda, apa cita-citanya itu muda hura-hura. Hura-hura. Terus kaya raya, mati masuk surga. Itu seperti Tuhan gak tahu ngitungannya aja ya. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, masa muda, masa depan pasti terjadi. Oke, nasib. Kapan dihitungnya? Hari perhitungan. Mana tadi yang ahli undang-undang tadi? Hari perhitungan kapan terjadi? Kapan dilaksanakannya hari perhitungan? Kapan hari perhitungan? Dimulainya kapan hari perhitungan? Nanti setelah di Padang apa? Ya, good sekarang. Orang yang sakit-sakitan karena kebiasaan buruknya, sudah datang nggak hari perhitungannya? Udah. Miskin karena malas, sudah diperhitungkan nggak? Udah. UN, stres. Karena selama sebelum UN hanya El Clasico. Ayo, sudah diperhitungkan? Hari perhitungan sudah terjadi. Jadi nggak usah khawatir masa depan. Kita semua sedang hidup dalam nasib. Kita sedang hidup dalam nasib kita. Jadi kalau bilang nasibku susah, itu orang itu betul. Memang sedang susah. Tetapi besok kan bisa tidak. So be happy. Masa depan is not a big deal. Sudah saya buktikan. Sekarang, hari ini adalah masa depan bagi kemarin toh? Oh, dengarkan. Sekarang saya tanya ya. Bisa cepat mengerti nggak ini pertanyaan saya? Ini Anda pakai baju 1 hari setelah yang kemarin ya? Tidak, dia bilang. Ini kan baju yang 1 hari setelah kemarin toh? Bukan menurut dia. Loh, ini kan juga baju yang 1 hari setelah kemarin. Bukan, dia bilang. Dengarkan. Mas Ilbram, ini kan baju yang 1 hari setelah kemarin toh? Iya, Pak. Ini kan baju 1 hari setelah kemarin. Itu kapan? Hari ini, Pak. Iya. Masa depan. Sih banyak orang tidak mengerti logika sederhana sekali. Setelah masa depan, sumber pendapatan. Bagaimana Anda bisa dibayar tinggi kalau tidak pandai, malas, tidak tampil baik, gagah. Berikutnya pasangan hidup, nggak usah khawatir. Kalau Anda baik, dikasih yang baik. Good, lalu kesetiaan, keputusan Anda. Kalau Anda setia, Tuhan setiakan dia. That's a guarantee. Makasih. Super sekali Pak Mario. Kalau kita setia, Tuhan akan
Mensetiakan dia, super sekali. Baik, sekarang saya akan langsung beri kesempatan untuk sahabat super yang sudah hadir di studio Metro TV untuk bertanya kepada Pak Mario. Siapa di antara yang ingin bertanya pertama kali? Silakan, Bapak. Assalamualaikum Pak Mario. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Sering kita dengar bahwa dalam hidup kita tidak disarankan untuk menjadi yang terbaik, tapi bagaimana kita harus berusaha sebaik mungkin, kan seperti itu. Berkaitan dengan kehidupan saya, yakni di kampus, bahwa sering saya dengar dari para kakak senior itu bahwa kesuksesan itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada kesuksesan akademik, sukses di bidang organisasi, dan juga sukses di bidang asmara gitu. Di antara ketiga hal tersebut, mana yang lebih dahulu saya prioritaskan sehingga nanti ketiga-tiganya itu bisa saya capai semuanya. Itu saja. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Super Terima kasih, Mas. Jangan berupaya menjadi yang terbaik, jadilah yang satu-satunya. Saya contohkan di dalam karir saya tidak pernah menyebut diri saya motivator nomor berapapun. Tapi saya berusaha menjadi yang satu-satunya. Begitu Anda menjadi yang satu-satunya, orang cepat tahu, cepat mengenali, lalu gampang menaruh Anda. Kita itu harus menjadi pribadi yang gampang ditaruh oleh orang. Syaratnya ya, cara terbaik untuk naik, apa? Diangkat. Cara terbaik untuk naik pangkat, diangkat. Tidak ada cara lebih baik dari itu. Anda tidak bisa datang ke kantor lalu selamat pagi Pak, hari ini saya naik pangkat. Yang ngangkat siapa? Gua. Gitu? Tidak berlaku. Anda harus diangkat. Untuk diangkat, Anda harus dipilih. Oke? Untuk dipilih, Anda harus kelihatan. Kelihatan itu tidak bisa Anda bangun dengan menuntut Anda terbaik. Tidak bisa. Menjadi yang satu-satunya, dan yang menjadi yang satu-satunya tidak harus yang terbaik, menjadi yang satu-satunya saja. Tapi kalau menjadi yang terbaik, Anda bersaing dengan orang lain, akhirnya mirip, hanya menjadi lebih murah dari dia, lebih tahan lama, lebih kuat, lebih merah, lebih mengkilat, warnanya atau apapun. Tapi kalau menjadi satu-satunya tidak harus. Itu loh Pak. Fokus kepada rahmat yang ada dalam diri Anda. Lalu gunakan rahmat itu sebagai hadiah untuk membahagiakan orang lain. Setelah itu yang menghebatkan Anda, Tuhan. Super sekali Pak Mario. Terima kasih untuk jawabannya. Saya lanjutkan kepada penanya berikutnya. Penanya berikut silakan angkat tangan. Ya, baik. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menjadi orang tua itu adalah tugas panjang hidup ya Pak Mario. Ya. Dan nyatanya pun kita sebagai orang tua rasanya perlu juga belajar sepanjang hidup. Ya. Pada setiap sesi usia kita selalu belajar dan menemukan sesuatu yang baru. Termasuk ketika anak-anak sudah remaja. Dan menjadi permasalahan atau dilema barangkali bagi para orang tua adalah ketika remaja dengan tuntutan studi yang juga cukup menantang apalagi saat ini. Berikut juga bahwa mereka sudah mulai dekat dengan lawan jenis, sudah mulai pingin seperti orang-orang yang mengenal kata pacaran istilahnya. Maka kami sebagai orang tua mohon sarannya. Kalau kami memberi izin, ada kekhawatiran bahwa mereka mungkin akan menjadi punya masalah dengan masalah percintaan dan akhirnya membebankan dan mengganggu studi. Tetapi melarang pun bukan sesuatu juga yang menjadi jalan satu yang baik, karena jangan-jangan backstreet malah jadi lebih bermasalah. Jadi kira-kira seperti apa sarannya? Terima kasih. Terima kasih Ibu, kita berikan tepuk tangan untuk pertanyaannya. Orang tua sudah mencapai ketinggian jelajah, cruising altitude. Kalau pesawat jet itu kira-kira 10 km di atas. Jadi 30.000, 33.000 kaki di atas itu sudah stabil sekali. Ini orang tua. Oke. Nah, orang tua yang masa mudanya menyepelekan kesehatan, pergaulan, pelajaran, sudah tua harusnya sudah di atas tapi masih bergetar di bawah.
Ada orang tua seperti itu. Sebagian dihadirkan oleh Tuhan sebagai contoh bagi anak muda yang sekarang sedang merasa aman, malas. Karena siapapun yang malas masuk waktu muda akan dipaksa bekerja keras waktu tua. Nah, orang tua sudah pada ketinggian jelajah yang tenang gitu. Kadang-kadang bilang ini pesawat atau pendopo ya gitu kan. Karena tenang sekali. Oke. Nah, anak muda itu sedang mau take off. Oke, kira-kira berapa persen kecelakaan pesawat? Tinggi mana? Kecelakaan pesawat waktu take off dan landing atau waktu di atas? Kalau nggak salah statistik yang saya baca 70% kecelakaan pesawat itu waktu take off and landing. Kegagalan kehidupan manusia itu paling banyak pada masa muda. Atau masa tua. Yang korupsi setelah umur 60-an itu loh. Yang sekarang cucunya terpaksa mengunjungi di penjara. Itu masa tua. Nah, yang muda-muda ini loh. Yang resikonya besar sekali. Do not make mistakes when you're young. Do not make mistakes. Mistakes yang dibuat oleh anak muda adalah yang mendekatkannya kepada kebaikan. Kesalahan yang tadi saya sebut adalah jangan buat dosa. Salah dan dosa itu beda. Salah itu karena tidak tahu caranya. Kan ada larangan, jangan beli telepon, jangan beli setrika yang bentuknya seperti telepon. Itu dilarang sekali. Ya toh, sedang nyetrika, ditaruh sebentar, kering, halo. Gitu toh, nah. Tuh, itu belum tahu caranya. Dosa itu rata-rata sudah tahu tapi dilanggar. Dan itu banyak terjadi di backstreet. Terjadi banyak di pergaulan yang anak-anaknya oleh orang tuanya santai disuruh pergi, masih muda pacaran, berdua pergi nginep. Take off, anak muda, jangan salah. Mulai dari sekarang, 3N. Nih, perhatikan yang baik-baik. Bagaimana Anda dapatkan pelajaran yang baik kalau pergaulannya jelek? Nih, N yang kedua, niroke, ditiru. Orang-orang baik, ditiru. Setelah itu bisa meniru yang baik-baik apa? N yang ketiga, nambahi. Anda amati, Pak Mario bagaimana? Kan Anda mau menjalankan golden ways Anda sendiri toh? Ya, Anda amati, ditiru. Wah, di rumah Anda bicara sama ibu. Itu, gitu kan? Betul. Oke? Lalu Anda tambahi, kan Anda punya gaya sendiri. Ikhlaslah mengamati dulu. Pengamatan yang penting yang banyak dibenci anak muda adalah sekolah. Sekolah itu pengamatan. Sekolah yang baik, lalu tiru guru-guru yang baik, orang tua yang baik, lalu setelah itu tambahi. Karena kepada setiap orang diberikan kehebatan. Itu. Terima kasih, semoga cukup jelas Ibu jawabannya. Baik, kita break sebentar, Anda jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Apa yang dilakukan setan kalau dia tahu ada anak muda jadi orang besar? Diganggu, dibuat kepingin pulang malam jam 12.